rahasia kekuatan tak terlihat. Kirana sedang membereskan kotak mainannya. Tiba-tiba, kelak, sebuah klip kertas kecil melontar dan menempel pada mainan robotnya. Wah, apa ini? Bisiknya penasaran. Kakaknya, lalu, masuk sambil membawa sekantong akun dan bau. Itu bukan robot Kirana. Itu namanya magnet, kata Pandu sambil tersenyum misterius. Magnet, Kirana mengambil dua benda hitam berbentuk U dan mencoba menyatukannya. Kenapa kadang dia menempel kuat, tapi kadang seperti saling mendorong? Tanyanya heran. Pandu menjelaskan, itulah sifat pertama magnet. Magnet punya dua kutub, utara dan selatan. Jika kutub yang sama bertemu, mereka akan telak menolak. Tapi jika kutub yang berbeda bertemu, mereka akan tarik-menarik dengan gembira. Magnet hanya bisa menarik benda yang terbuat dari logam tertentu, seperti besi dan baja. Kirana menguji benda-benda di sekitarnya. Koin kertas, ya. Koin perak, tidak. Sendok stainless steel, ya. Pensil kayu, tidak. Wah, dia pilih-pilih teman, seru Kirana sambil tertawa. Kekuatan magnet juga berbeda, kata Pandu. Magnet sebesar kulkas punya daya tarik yang jauh lebih kuat daripada magnet kecil di penutup kotak pensilmu. Pandu menunjukkan sebuah kotak ajaib. Saat magnet digerakkan di bawah kotak, serbuk besi di atasnya bergerak membentuk bola melengkung. Itu namanya medan magnet, daerah di sekitar magnet yang ada kekuatannya. Lalu, untuk apa lagi magnet digunakan selain untuk mainan? Tanya Kirana. Pandu membawa Kirana ke dapur. Lihat, magnet ada di pintu kulkas agar tertutup rata. Magnet juga ada di kartu ATM, di dalam speaker, dan di dalam mesin pemindai rumah sakit. Magnet adalah pahlawan tak terlihat dalam kehidupan kita. Tutup Pandu. Kirana tersenyum. Sekarang, dia tahu rahasia di balik kekuatan yang menarik itu. Magnet sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini ceritanya, seorang pria yang tinggal di kota Magnesia Yunani sedang mengembangkan lembah. Tiba-tiba, dia merasa ada yang janggal. Alas sepatunya seperti ditarik oleh sebuah batu hitam yang dipijaknya. Ternyata ada batu dalam sepatunya. Batu hitam tersebut telah dikenal dengan sebutan magnet. Sejak saat itu, magnet sudah jadi bagian penting dari hidup manusia, mulai dimanfaatkan sebagai kompas atau penunjuk arah oleh para pelaut sekitar abad ke-11.
terbuat dari besi atau baja. Sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Contohnya benda-benda dari kayu, plastik, dan kain. Nah, dari benda-benda berikut, coba pilih mana yang termasuk benda magnetik dan benda non-magnetik. Iya, betul banget. Paku dan peniti termasuk benda magnetik. Kalau penggaris dan pensil termasuk benda non-magnetik. Ketiga, daya tarik magnet adalah bisa menembus benda yang tipis. Kalian bisa nih mensurat-suratan potensinya. Gimana caranya? Pertama, kalian taruh satu pensil di atas karton, lalu pegang magnet dan arahkan ke bawah karton. Sekarang, coba deh geser-geser magnet tersebut. Nah, paku yang ada di atas karton pasti akan bergerak-gerak mengikuti arah gerakan magnet. Wah, keren kan? Kalian bisa menggerakkan paku tanpa menyentuhnya. Sifat yang keempat, setiap magnet memiliki dua bentuk, yaitu bentuk utara yang dilampirkan dengan U atau utara, atau bisa juga N atau North, dan bentuk selatan yang dilampirkan dengan S atau selatan atau South. Bentuk-bentuk magnet terletak di bagian ujung-ujungnya. Nah, kalau kedua magnet dipotong-potong, maka setiap potongan magnetnya akan tetap memiliki dua bentuk. Bentuk-bentuk antara dua magnet juga bisa berinteraksi satu sama lain loh. Bentuk yang sama atau sejenis akan tolak-menolak. Sebaliknya, bentuk yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Sifat kelima, magnet juga mempunyai medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Misalnya, sebuah paku diletakkan dengan jarak tertentu dari magnet dan akhirnya tertarik pada magnet. Namun, jika paku diletakkan sedikit lebih jauh, paku tidak dapat lagi ditarik oleh magnet. Itu artinya paku tersebut sudah berada di luar medan magnet. Medan magnet bisa terlihat, tapi bisa kita buktikan dengan percobaan berikut. Letakkan magnet di atas kertas, kemudian taburkan serbuk besi di sekitarnya. Coba lihat apa yang terjadi. Ya, serbuk besi membentuk pola atau garis-garis gaya magnet yang menggambarkan medan magnet. Ada yang tahu medan magnet yang paling kuat ada di bagian mana? Apakah kutub-kutub magnet? Apa bagian tengah magnet? Atau semua bagian magnet sama kuat? Iya, jawabannya adalah kutub magnet. Coba deh kalian lihat serbuk besi lebih banyak menempel pada kutub-kutub magnet kan? Terus bagaimana ya cara mendapatkan magnet? Apakah harus mencari buku hitam seperti di kota magnesia dulu? Gak perlu jauh-jauh kok. Kalian bisa loh membuat magnet sendiri di rumah. Benda yang dapat dibuat magnet adalah benda-benda yang bersifat magnetik, misalnya besi atau baja. Ada 3 cara sederhana untuk membuat magnet. Pertama, dengan cara menggosok batang besi atau baja dengan menggunakan salah satu ujung magnet. Gosoknya berulang-ulang kali ya, dari kanan ke atas. Kedua, dengan cara induktif. Gampang kok, kalian tinggal dekatkan besi atau baja pada sebuah magnet. Besi tersebut akan memiliki gaya magnet yang bisa menarik benda-benda magnetik lainnya. Tapi kalau magnet dijauhkan dari besi, gaya magnet tersebut akan hilang. Dan yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik. Caranya, besi atau baja digiling terlebih dahulu dengan kawat. Kemudian, ujung-ujung kawat disambungkan dengan baterai sebagai sumber listrik. Saat listrik mengalir melalui kawat, besi atau baja akan memiliki gaya magnet. Magnet yang dibuat dengan cara ini disebut dengan elektromagnet. Tapi, kalau arus listrik diputus, besi atau baja akan kembali kehilangan gaya magnetnya. Ada yang tahu nggak magnet paling besar yang ada di bumi? Iya, magnet bumi.
Amelia ke kelompok 2, Tea ke kelompok 3, Akila ke kelompok 4. Ayo silakan, ayo nak. Silakan. 4 saja mejanya. 4 saja. Ambil yang ini. Kalian ambil yang belakang. Nah. Ambil. Sini nak, pergi. Nah.
depan. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian cocokkan penggunaan magnet dengan benda yang tepat. Ayo, cocokkan. Itu punya kalian. Jangan lihat punya ibu. Ayo, di HP-nya. Di HP namanya. Di HP namanya. Benda berarti kompas. Fungsinya menunjukkan arah mata angin. Terus speaker mengubah listrik menjadi suara. Pintu kulkas menutup pintu dengan rapat. Nah, berarti di pintu kulkas itu terdapat magnet. Nah, aku baca rapatnya itu Lanjut, motor listrik mengubah listrik menjadi gerak. Oke, kita lihat nilainya berapa. Lihat di atas. 80 skornya. Punya kalian boleh dilihat berapa? 80. Kelompok 2 80 sama. Kelompok 3 yakin? Ini berapa? Sama 80. Dan contoh ke depan kan? Belum. Kelompok 3 berapa? 80. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Mungkin gamenya belum terlalu sempurna ya, tapi ibu akan berusaha membuat refleksi lebih baik lagi dari ini ya. Semoga kedepannya ibu bisa lebih baik lagi membuat game. Alhamdulillah game ini buatan ibu sendiri, walaupun agak lain ya. Nanti akan kita buat game-game yang lebih berinovasi lagi ya. Oke, selanjutnya ibu ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Silahkan HP-nya disimpan dahulu, ibu akan tunjukkan. Oke, disimpan HP-nya. Nah, jadi intinya pembelajaran hari ini adalah mengenai magnet, ya. Magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet itu tadi adalah apabila dia dekat akan saling tarik menarik, apabila dia jauh akan bertolak. Magnet itu adalah alat benda yang bisa menarik, benda yang seperti besi, apalagi tadi itu baja, nikel, dan kobalt. Nanti kita akan cari lagi apa itu kobalt, apa itu besi, ya. Harapan ibu kalian bisa memahami magnet itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksud ibu dari apa tadi? Dari kalau kulkas tadi di pintu, nah ya, pintu kulkas itu menggunakan magnet agar bisa tertutup rapat. Apalagi dari kompas agar bisa menentukan arah angin. Terus apalagi tadi? Apalagi tadi nak? Motor listrik. Nah, sepeda listrik yang kalian sering pakai dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan magnet, karena kalau dicas kalau bahasa kita itu namanya memasukkan tenaga, ya. Nah, tenaga yang dimasukkan itu dari magnet yang membutuhkan tenaga tersebut hingga menjadi listrik dan menjadi energi gerak. Cukup di sini pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk anak-anak di kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Apabila ibu ada salah, ibu minta maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang matain, ada yang masak. Bisa? Bisa? Iya. Dibatain, dikumpulin. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tatang pelan. Nah, nanti. Nah, nanti. Ada yang ini ditahan, ada yang nahan, ada yang ini. Iya, sampai semutan. Ini diperanin jadi satu-satu. Sampai di ujung nak ya, sampai ujung sini di sampai ujung. Nah, sisa baru ke baterai, dililit di buat ini dulu nak, buat ini dulu.
Boleh dicoba tapi tangannya jangan sampai basah. Ada yang sudah berhasil? Ujung-ujung kabel rumah apa sih tembaga, ujung tembaga itu diletakkan di ujung-ujung baterai. Oke, coba ditarik, siapa tahu berhasil. Ayo nak, coba nak. Nah, dapat. Oke, berhasil. Oke, coba. Nah, bisa. Sudah siap presentasi ke depan? Siap? Nanti hanya kalian jelaskan di depan ya, alat dan bahan yang sudah ada. Terus bagaimana cara kamu membuat magnet di depan ya, dengan dari kalian melilit tembaga ke besi atau ke paku ya, kalian jelaskan. Oke, siap? Sudah? Siap kelompok 3? Siap, oke. Terus kelompok ini naiklah, kelompok ini ke atas. Oke, siap? Kita pencarian atau per nomor? Pencarian ya? Oke.
Dibalik 4, 3, 2. Oke. Kelompok 1 tetap kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Kelompok 1 ya, silakan maju. Silakan Asifa yang lain. Anak-anak, tolong didengarkan, diperhatikan teman-temannya ya. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nak, dijelaskan dahulu apa-apa saja alatnya, alat dan bahan. Ya, oke. Isi stapler. Oke. Bagaimana cara kalian membuat magnet tersebut? Diapakan itu? Ayo jelaskan Nak. Ayo Bianca, boleh dibantu? Ya, terus? Lalu? Ya. Oke. Waktunya bisa naik, nah ya. Coba lihat sebentar. Tarik, oke. Oke. Sudah, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus Nak. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yang kedua, tadi kelompok 4 ya? Kelompok 4.
hasil karya magnet kami. Bahan dan alatnya ada tembaga, baterai, dan paku, dan stapler. Cara membuatnya, tembaga didirikan di paku dan ujungnya diteteskan di baterai. Coba. Mari 1, 2. Jadi lah, berarti mesinnya di sini. Oke, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Tadi mengenai magnet. Sepertinya sudah lelah. Silakan berdiri, kita ice-cream terlebih dahulu biar lebih semangat lagi. Anak-anak menjauh dari kursi ya. Kita berikutnya ke depan dong. Ke depan sih. Iya kok. Nah, ini. Jadi, nah sudah dari kegiatan tadi ada nggak yang nyangkut di kepala tentang magnet? Tentang magnet tadi, adalah pasti ya. Yang pasti yang pertama magnet itu menarik. Yang kedua tolak menolak. Selanjutnya ibu pengen kamu mengerjakan LKBI. Ini boleh berkelompok ya. Nanti setelah ini baru kita
Belum, permainannya belum Ibu bagi. Sudah ya? Ibu masukkan dikit nak ya, sebentar linknya. Oke, boleh? Diklik itu ada, tapi namanya masih lama. Ulat dan jerapah padahal itu udah namanya. Nah, sudah bisa? Nanti Ibu ajari. Sudah bisa login? Sama-sama. Oke, siap? Bisa? Mulai? Belum? Oke. Ya. Tuh, sabar, sabar, sabar. Sabar. Bisa?
Tiga, garis gaya magnet adalah garis hayal yang menunjukkan arah dan kekuatan medan magnet. Nah, garis gaya magnet keluar dari kutub utara N menuju kutub selatan. Berarti dari sini tarik ke kanan, nah ya. Pertanyaannya, di mana kekuatan magnet paling kuat? Nah, tadi di sini kan ada kan? Dari mana hendak ke mana? Berarti jawabannya yakin? Oke, benar. Oke. Lanjut. Nomor 4. Nah, kekuatan magnet. Kekuatan magnet dipengaruhi oleh jarak dan penghalang. Dekat, dia semakin kuat. Kalau jauh, dia akan semakin lemah. Semakin dekat jarak, semakin kuat gaya tarik menarik. Nah, pertanyaannya, magnet mana yang paling kuat menarik paku? Kerjakan, nanti ibu lihat hasilnya. Ayo, yang paling kuat menarik paku. Kira-kira jaraknya yang paling dekat berapa? 1 cm. Oke, lanjut. Nah, penggunaan magnet dalam kehidupan. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian cocokkan penggunaan magnet dengan benda yang tepat. Ayo, cocokkan. Itu punya kalian, jangan lihat punya ibu. Ayo, di HP-nya, di HP temannya, di HP temannya. Benda berarti kompas. Fungsinya menunjukkan arah mata angin. Terus beker mengubah listrik menjadi suara. Pintu kulkas menutup pintu dengan rapat. Nah, berarti di pintu kulkas itu terdapat magnet. Nah, kok baca rapatnya itu Lanjut, motor listrik mengubah listrik menjadi gerak. Oke, kita lihat nilainya berapa. Lihat di atas. 80 skornya. Punya kalian boleh dilihat berapa? 80. Kelompok 2 80 sama. Kelompok 3 yakin? Ini berapa? Sama 80. Dan nyontok ke depan kan? Belum. Kelompok 3 berapa? 80. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Mungkin gamenya belum terlalu sempurna ya, tapi ibu akan berusaha membuat refleksi lebih baik lagi dari ini ya. Semoga kedepannya ibu bisa lebih baik lagi membuat game. Alhamdulillah game ini buatan ibu sendiri, walaupun agak lain ya. Nanti akan kita buat game-game yang lebih berinovasi lagi ya. Oke, selanjutnya ibu ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Silahkan HP-nya disimpan dahulu, ibu akan tunjukkan. Oke, disimpan HP-nya. Nah, jadi intinya pembelajaran hari ini adalah mengenai magnet, ya. Magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet itu tadi adalah apabila dia dekat akan saling tarik menarik, apabila dia jauh akan bertolak. Magnet itu adalah alat benda yang bisa menarik, benda yang seperti besi, apalagi tadi itu baja, nikel, dan kobalt. Nanti kita akan cari lagi apa itu kobalt, apa itu besi, ya.
Dari apa tadi? Dari kalau kulkas tadi di pintu, nah ya, pintu kulkas itu menggunakan magnet agar bisa tertutup rapat. Apalagi dari kompas agar bisa menentukan arah angin. Terus apalagi tadi? Apalagi tadi nak? Motor listrik. Nah, sepeda listrik yang kalian sering pakai dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan magnet, karena kalau dicas kalau bahasa kita itu namanya memasukkan tenaga, ya. Nah, tenaga yang dimasukkan itu dari magnet yang membutuhkan tenaga tersebut hingga menjadi listrik dan menjadi energi gerak. Cukup di sini pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk anak-anak di kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Apabila ibu ada salah, ibu minta maaf.